Halo semuanya, hari ini kita akan menjelaskan tentang topologi dan juga macam-macam topologi. Kalau kalian mau tahu, simak terus ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi bus. Apa sih topologi bus itu? Topologi bus merupakan topologi yang hanya menggunakan kabel tunggal di mana workstation dan servernya itu saling terhubung. Nah, contohnya itu di lab komputer. Di lab komputer kan biasanya itu ada komputer, ada printer. Nah, itu menggunakan kabel tunggal saja karena hanya di lingkup lab komputer aja gitu. Nah, kelebihannya yaitu hemat biaya dan juga tidak membutuhkan kabel yang terlalu banyak gitu. Dan jika komputer satu mati, maka komputer yang lainnya tuh nggak akan mati gitu. Kekurangannya itu sering terjadi tabrakan antar file data gitu. Nah, kalau ada problem atau ada gangguan, maka yang lainnya juga akan kena gangguan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang topologi star. Jadi, apa sih topologi star itu? Topologi star adalah topologi yang masing-masing workstation-nya memiliki jalur terhubung langsung ke server atau hub-nya. Nah, kelebihannya itu, jika satu komputer itu mati, maka komputer yang lainnya itu akan tetap bisa digunakan. Tapi kekurangannya, jika server tengahnya itu mati, maka seluruh komputernya tidak bisa digunakan. Jadi, dia sangat bergantung ke server tengahnya. Contohnya itu seperti lab komputer di sekolah. Jadi seluruh PC siswa-siswi itu akan langsung terhubung ke server pusatnya. Jadi guru-guru itu bisa mengontrol seluruh aktivitas di lab dari satu titik saja. Segitu dulu penjelasan dari saya. Kita lanjut ke topologi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang topologi ring. Topologi ring merupakan topologi yang terbentuk ketika semua jaringan itu terhubung, di mana akan membentuk lingkaran atau ring. Setiap perangkatnya itu menerima informasi dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya, seperti CCTV. CCTV ini akan merekam suatu kejadian dan akan memberikan ke CCTV lain dan menuju ke pusat CCTV tersebut. Nah, kelebihannya yaitu tidak akan terjadi tabrakan data. Kekurangannya jika salah satu node atau node mengalami permasalahan, maka yang lainnya juga akan mengalami permasalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah topologi tree. Topologi tree adalah jaringan yang berbentuk seperti pohon di mana satu perangkat pusat atau root menghubungkan beberapa perangkat lainnya yang kemudian bercabang ke perangkat yang lebih banyak. Contohnya adalah root server pusatnya berada di lab informatika sekolah. Cabang pertama, router atau switch di setiap gedung, misalnya di gedung A dan gedung B. Cabang berikutnya, komputer di ruang kelas yang terhubung pada router atau switch tersebut. Kekurangannya, jika perangkat pusat rusak, jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Kelebihannya itu cocok untuk jaringan besar dan terstruktur. Jadi, itu tadi penjelasan dari topologi tree. Ayo simak topologi lainnya. Selanjutnya adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jenis topologi jaringan komputer yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda, seperti bus, ring, star, atau mesh, untuk membentuk satu sistem jaringan. Penggabungan ini dilakukan agar jaringan bisa memanfaatkan kelebihan dari masing-masing topologi yang digabungkan. Contohnya, di kelompok kami menggunakan topologi ring dan topologi bus, keduanya digabungkan menjadi satu jaringan besar. Kombinasi inilah yang disebut topologi hybrid. Kelemahannya, harganya yang sangat mahal. Kelebihannya dapat menambah jaringan tanpa mengganggu bagian lain. Nah, itu tadi adalah pengertian dari topologi hybrid. Mari kita simak topologi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis metode menghubungkan jaringan komputer yang setiap node atau perangkatnya itu saling terhubung. Seperti pada gambar di atas ini adalah hasil kerja dari kelompok kami. Jadi,
topologi mesh melibatkan banyak node untuk membentuk satu jaringan komputer seperti switch, hub, dan komputer. Nah, di sini kita menggunakan komputer sebagai perangkat pusatnya. Topologi mesh memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertamanya yaitu bisa mendeteksi kesalahan. Yang kedua, tidak berpengaruh pada komputer lain. Maksud dari tidak berpengaruh pada komputer lain ini yaitu seperti jika salah satu koneksinya itu mati di satu node, maka node yang lain itu masih tetap bisa membagi atau mentransfer data dan informasi. Dikarenakan sifat topologi mesh ini itu tidak memiliki ketergantungan. Kemudian yang ketiga, pengiriman datanya itu lebih cepat. Kemudian kekurangan topologi mesh yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Kenapa kok lebih banyak? Bisa kalian lihat pada gambar di atas ini. Di gambar di atas ini topologi mesh banyak sekali kabelnya yang dihubungkan ke perangkat-perangkat lainnya. Nah, ini juga merupakan faktor utama kenapa kok lebih mahal, yaitu dikarenakan topologi mesh ini memerlukan banyak sekali kabel untuk bisa dihubungkan ke perangkat-perangkat lainnya. Kemudian kekurangan yang kedua, topologi mesh tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan jaringannya itu tidak praktis untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye!